Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, kelas ruang jarak jauh dalam pertemuan yang ketiga. Anak-anak sekalian, Bapak tetap menghimbau untuk kalian boleh lebih serius dalam belajar. Dan dari penilaian minggu lalu, Bapak sampaikan sedikit pemberitahuan, ada satu anak yang tidak mengirimkan tugas, ya, yakni tugas membuat video bernyanyi anggota tubuh, mata, dan juga mulut. Jadi ada satu anak belum mengirimkan tugasnya. Jadi Bapak berharap hal yang demikian jangan terulang lagi. Jadi semuanya harus mengirimkan tugasnya. Kalaupun memang terpaksa malam, karena memang mungkin orang tuanya menggunakan handphonenya atau seperti apa, ya yang penting tetap dikirimkan. Ya. Jadi supaya Bapak bisa mengumpulkan penilaian dan juga melaporkan penilaian kepada guru kelasnya. Oke, anak-anak sekalian juga Bapak tetap menghimbau, Bapak mengamati semuanya dan juga mengabsen juga kalian berdasarkan penugasan dan pekerjaan kalian. Oke, anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan saja. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak kelas 1 kembali akan belajar dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh. Tuhan berkati kami semuanya untuk mengerti dan memahami pelajaran kami dengan baik. Dalam surga, ajari kami mensyukuri anggota-anggota tubuh kami. Bukan hanya mensyukurinya ya Tuhan, tetapi ajari kami mempergunakannya dengan baik. Dan juga bukan hanya untuk mempergunakan ya Tuhan, ajari kami untuk merawatnya dengan baik. Supaya ciptaan Tuhan yang indah atas diri kami itu boleh kami pergunakan hingga kami nanti boleh besar. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kiranya pertolongan Tuhan menjagai kami, supaya kami tetap sehat, kami dan keluarga kami semuanya. Tuhan berkati orang tua kami yang mencari nafkah. Tuhan berkati juga orang tua kami yang mengurus rumah tangga. Biar kiranya kami semuanya terjauh dari penyakit yang sekarang sedang melanda negeri kami. Dalam surga, kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak semuanya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harus serius belajar ya, dan Bapak tetap bisa melihat siapa yang tidak mengikuti pelajaran agama Kristen, dan juga siapa yang tidak mengirimkan tugas. Kalau memang dalam keadaan sakit, atau memang tidak bisa mengikuti, tolong Bapak di WA, atau diberitahukan di grup. Oke, anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang mensyukuri anggota-anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana pelajaran sebelumnya kita sudah membahas ya. Hari ini kita akan membahas satu persatu ya, anggota-anggota tubuh itu sudah dari fungsinya, terus bagaimana cara merawatnya. Sudah. Jadi bukan hanya kita mengetahui apa fungsinya, apa kegunaannya, bukan hanya kita mengetahui untuk apa kita mempergunakan anggota tubuh itu, tapi bagaimana merawatnya. Sudah. Bagaimana merawat ciptaan Tuhan itu, bagaimana merawat anugerah Tuhan itu, anggota tubuh yang Tuhan berikan itu kepada kita, supaya tetap terus-menerus bisa kita pergunakan. Yang pertama, yang menjadi pembahasan kita dalam pembelajaran ini ialah mata. Ya, anak-anak semuanya, coba perhatikan semuanya. Ini gambar mata. Ya. Apa yang anak-anak lihat dari mata? Mungkin mata itu sangat terlihat sederhana sekali, hanya berbentuk seperti ini, terus ada bulatan di tengah, ya. Terus ada lagi di tengahnya itu bulatan hitam. Ya. Ada mungkin yang matanya coklat, terus ada juga yang mungkin matanya biru,
Ada yang mungkin juga kalau merah tidak ada ya. Kalau putih bersih ada juga, tapi ada juga yang ada bintik-bintik merah dan hitam ada juga. Ya. Dan yang paling penting adalah apa fungsi daripada mata tersebut. Ya. Bapak sudah menceritakan bahwa mata dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita adalah untuk kita pergunakan melihat sesuatu. Sekalipun ada banyak anak-anak tidak seberuntung kalian, seberuntung Bapak, seberuntung orang-orang sekeliling kita yang mampu melihat. Karena ada sebagian anak memang diberikan keterbatasan dalam penglihatan. Dan bagaimana kita mensyukurinya, bukan hanya tahu mempergunakannya untuk melihat pemandangan, membaca buku, menonton TV, gitu. Banyak sekali fungsinya. Terus membaca Alkitab, terus apalagi fungsi mata, gitu. Melihat acara-acara misalnya sirkus, terus melihat lautan, pantai yang luas. Sekarang pertanyaan dari Bapak, kalian mau nggak mata itu yang kalian punya itu rusak? Enak nggak kalau kalian bisa melihat? Enak. Mau nggak itu rusak? Pasti tidak mau kan? Terus kemudian bagaimana cara merawatnya supaya tidak rusak? Ya. Yang pertama adalah pergunakanlah mata kalian secukupnya. Dalam artian, perhatikan ya, dalam artian jangan mempergunakan matanya terus-menerus tanpa istirahat menonton TV. Karena dengan demikian mata kalian akan menjadi mengering, sudah, dan itu akan mengakibatkan kerusakan pada mata atau penglihatan. Terus yang kedua, jagalah mata kalian dari benda-benda, misalnya benda tajam atau debu-debu kecil atau pasir. Karena itu akan bisa merusak mata kalian, melukai mata kalian, dan itu akan mempengaruhi penglihatan. Sudah? Terus kemudian apa lagi, Pak? Bagaimana cara merawat matanya? Hindarilah mata itu dari cairan-cairan yang bisa merusak dan melukai mata. Misalnya air panas, terus misalnya obat-obatan, gitu ya. Obat-obatan yang kalian bisa bermain-main terus bisa kena matanya. Terus dari cairan-cairan apa karena iseng-iseng lempar-lemparan sesuatu terus matanya kena, itu bisa bermasalah dalam penglihatan. Sudah? Tetapi yang paling utama Pak, ingatkan kalian harus membatasi diri untuk apa? Untuk mempergunakan handphone. Ya. Menonton televisi, terus juga apalagi. Pokoknya melihat layar-layar TV, komputer, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan kelamaan di depan TV, terus menonton melalui handphone, itu bisa merusak mata. Oleh karena itu anak-anak, anak yang mampu mengerti dengan baik, ya, mensyukuri anugerah Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan mata kepada dia, maka dia harus menjaga matanya dengan baik. Karena apa? Bapak hanya mau sampaikan seperti ini. Silakan tutup matamu, sudah, dengan sebuah kain gitu. Terus coba kamu beraktivitas sepanjang hari. Kira-kira kamu mengalami kemudahan atau kesulitan. Coba tutup matamu gitu sepanjang hari. Kira-kira gampang nggak jadi orang yang tidak bisa melihat? Gampang atau tidak? Kalau demikian, setelah kamu coba, nggak usah 1 hari. Coba aja 1 menit aja. Coba 1 menit, kamu ambil kain, terus tutup begini. Kira-kira gampang nggak? Kamu mau lari kemana nggak bisa karena kamu nggak lihat apa-apa. Kamu mau ambil sesuatu bisa saja kamu jatuh duluan sebelum kamu meraihnya. Dan Bapak mau bertanya, adakah di antara kalian yang mau matanya mengalami kerusakan? Pasti tidak mau. Oleh karena itu syukurilah anugerah Tuhan atau kebaikan Tuhan melalui anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kalian dengan cara merawatnya sebagaimana Bapak tadi katakan. Sudah? Yang kedua, kita akan melihat anggota tubuh, ya, dan bagaimana cara merawatnya. Ya. Ini mata ya.
Nanti Bapak sekalian akan memberikan untuk penugasannya. Yang kedua, Tuhan memberiku telinga. Ya. Tuhan memberiku telinga. Tuhan memberiku telinga, aku bisa mendengar suara orang tuaku. Aku bisa mendengar suara guruku. Aku bisa mendengar banyak suara. Aku bisa membedakan suara yang kudengar. Aku bisa membedakan suara anggota keluargaku. Aku bisa membedakan suara teman-temanku. Aku bisa membedakan suara bermacam-macam binatang. Anak-anak sekalian, mengapa kita penting untuk mengetahui fungsi telinga? Dan bukan hanya penting mengetahuinya, tapi bagaimana cara merawatnya. Mengapa kita penting untuk merawatnya? Karena sebagaimana Bapak ceritakan tentang mata tadi, sekarang Bapak minta kalian untuk tutup telinganya sendiri. Tutup dulu seharian. Mau nggak seharian? Pasti nggak mau. Tutup dulu 5 menit. Kayak gini, telinganya tutup aja. Kira-kira kalian bakal bisa dengar Bapak nggak bercerita tentang pelajaran ini ketika kalian menutup telinga? Pasti tidak bisa. Kalian tutup telinga, misalnya kalian dipanggil oleh adik kalian. Kalian tahu nggak adik kalian bilang apa? Atau katakan apa? Pasti tidak tahu. Misalnya ketika kalian tutup telinga, terus orang tua kalian memanggil-manggil kalian. Kalian bisa dengar nggak? Tidak bisa. Terus pertanyaannya, kalian punya mata, tapi tidak bisa mendengar. Coba kalian bisa menonton Bapak, misalnya gini, dalam pelajaran hari ini melalui YouTube. Tapi kalian tidak bisa mendengar apa yang Bapak katakan. Kira-kira enak nggak? Kira-kira enak nggak? Atau kalian menonton TV misalnya Upin Ipin, kalian hanya bisa melihat gerak-geraknya, tapi tidak mendengar suaranya. Kira-kira seperti apa? Terus kemudian kalian bisa menonton film misalnya. Terus ada yang perempuan nontonnya itu misalnya film-film gitu. Terus kalian hanya bisa melihat gambarnya saja bergerak, tapi tidak bisa mendengar apa yang dikatakan mereka saat bercerita. Kira-kira bakal enak atau tidak? Kalian hanya bisa mendengar orang, melihat orang bernyanyi dengan gerakan, tapi tidak tahu apa yang mereka nyanyikan. Kalian hanya bisa melihat orang tua kalian memanggil-manggil begini, tapi kalian tidak mendengar apa yang dikatakan. Enak nggak seperti itu? Tidak enak. Dan ada banyak anak-anak tidak seberuntung kalian. Maka dengan demikian, ada banyak anak-anak yang tidak seberuntung kalian bisa mendengar. Maka syukurilah anugerah Tuhan itu dengan cara merawatnya. Bagaimana, Pak, cara merawat telinga? Yang pertama, kalian meminta kepada orang tua kalian untuk sering-sering membersihkan telinga kalian. Karena apabila telinga kita kotor, itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita, gitu ya. Terus Bapak mau sampaikan, ya, dengan telinga yang kotor, sudah itu bukan hanya mengganggu pendengaran saja, tapi itu bisa mempengaruhi kepada bagian-bagian tubuh lainnya menjadi tidak baik. Gitu. Maka dengan demikian, mintalah kepada orang tua kalian untuk sering-sering membersihkan telinga kalian. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan ialah kalian harus menghindari apa? Menghindari binatang-binatang kecil, menghindari semut-semut untuk hinggap di telinga kalian. Maka jangan sembarangan meletakkan yang manis-manis. Asal buang saja, rotinya bekas-bekasnya asal dibuang saja. Terus bekas makanannya asal dibuang saja. Untuk itu, anak-anak sekalian, kalian perlu memperhatikan itu. Karena kalau kalian sempat telinganya itu rusak, maka kalian sudah tahu akibatnya. Kalian akan mengalami keterbatasan banyak hal untuk mendengar. Dan Bapak yakin kalian tidak mau mengalaminya. Terus anak-anak sekalian, bagaimana juga cara merawatnya? Ya, kalian juga harus selesai mandi, kalian harus bisa mengeringkan telinganya dengan baik. Supaya apa? Supaya air tidak berlinang di telinganya dan itu bisa nanti merusak pendengaran kalian. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan bahwa
telinga itu menjadi salah satu yang harus dijaga. Karena bagaimana kalian akan bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pelajaran agama, kalau telinga kalian itu rusak. Oleh karena itu, syukurilah anugerah Tuhan, karena Tuhan memberikan kalian telinga, supaya apa? Supaya kalian mampu membedakan, supaya kalian mampu mendengar suara orang tua, kalian mampu mendengar suara teman-teman kalian mampu mendengar firman Tuhan atau cerita tentang Alkitab. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ya, bagian tubuh juga yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Ya. Coba perhatikan di sini, yaitu mulut. Ya. Anak-anak, mulut itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Karena melalui mulut kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Tuhan memberiku mulut, aku bisa berdoa, aku bisa bernyanyi, aku bisa bercerita, aku juga bisa makan dan minum. Anak-anak sekalian, yang pertama fungsi mulut adalah berbicara. Sudah? Tetapi Bapak mau sampaikan, ada banyak sekali anak-anak tidak seberuntung kalian karena mereka mempunyai mulut tapi tidak bisa berbicara karena keterbatasan. Ya, mereka tidak bisa berbicara dengan jelas. Kalau hanya Bapak katakan tidak bisa mengucapkan satu atau dua huruf, ya itu mungkin biasa. Tapi kalau sampai tidak bisa berbicara, nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, kita harus mampu menjaga mulut yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara apa? Yang pertama, ya, bagaimana cara menjaga mulut? Di dalam mulut itu ada gigi, terus ada lidah. Sudah? Maka yang pertama, kalian harus sering-sering juga untuk menggosok gigi, sudah, mencuci lidahnya. Supaya apa? Dengan kalian rajin menggosok gigi, sudah, dengan kalian rajin menggosok gigi, maka gigi kalian akan tetap sehat dan kalian bisa makan dengan lahap, dengan enak, sudah, tidak sakit gigi karena sakit gigi itu sangat tidak mengenakan. Ya. Kalian juga bisa membersihkan lidahnya supaya indera perasanya tetap baik. Ya. Terus bagaimana lagi juga cara menjaga mulutnya? Ya, tentunya Bapak mengingatkan kepada kalian, makanlah makanan-makanan yang sewajarnya untuk dimakan. Dan pula nanti kalian memakan makanan yang sangat pedas sekali. Sementara kalian harusnya tidak boleh makan pedas. Jangan makan makanan yang asam sekali. Padahal tidak baik untuk makan makanan yang sangat asam. Kalian makan makanan yang manis sekali. Apa? Padahal tidak baik makan makanan yang sangat manis sekali. Maka Bapak katakan, karena mulut itu dipergunakan untuk berdoa, bernyanyi, bercerita, berbicara, maka apa? Jagalah mulut kalian untuk tetap sehat. Pak, kalau misalnya tiba-tiba misalnya si Hansel berbicara kepada si Darren misalnya, terus si Darren tutup mulut, tutup hidung misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Gara-gara apa? Mungkin gara-gara napasnya bau, atau mungkin sakit gigi akhirnya napasnya bau dan lain sebagainya. Itu karena tidak menjaga mulut. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, jagalah anggota-anggota tubuh kalian termasuk mulut, karena itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Anak-anak, ya, ada lagunya itu kemarin Bapak sudah sampaikan kepada kalian. Coba lihat lagi. Ini menggambar wajah senyum dan cemberut. Ini gambar nomor 1, ini mereka sedang berbicara. Terus gambar nomor 2 ini sedang berdoa. Gambar nomor 3 ini bisa jadi dia sedang mengejek temannya, akhirnya teman perempuannya ini kesal. Terus gambar nomor 4 mereka saling menyapa, ya. Terus gambar nomor selanjutnya ini mereka berdoa, dia sedang berdoa. Terus ini gambar selanjutnya ini dia sedang menyapa gurunya. Terus
Gambar di bawahnya ini mereka sedang belajar, mereka sedang bernyanyi di hadapan guru-gurunya. Terus gambar yang paling bawah ada seorang anak yang berdoa, mungkin di dalam kelas bersama dengan gurunya. Jadi fungsi daripada mulut itu sangat sangat berguna sekali, itu sangat berfungsi sekali. Coba kalau anak-anak tidak bisa berbicara atau memiliki keterbatasan tidak bisa berbicara, sebagaimana ada beberapa teman-teman kita yang tidak bisa berbicara, sangat tidak mengenakan sekali, maka jagalah mulutnya. Anak-anak selanjutnya, ada anggota tubuh lain yang harus kita jaga. Yakni Tuhan memberikan kita tangan. Tuhan memberiku tangan, aku bisa memegang benda, aku bisa membuka buku, aku bisa menulis, aku bisa bertepuk tangan, aku bisa bersalaman, terus aku bisa bersalaman dengan teman. Ya, ini gambarnya. Seorang anak yang bisa menulis, terus bisa salaman, terus dalam hal ini anak-anak lagunya yang dinyanyikan kemarin kan ada lanjutannya, hati-hati gunakan tangan. Gitu. Terus bagaimana cara menjaga, Pak? Bagaimana cara merawat tangan itu? Bagaimana cara menjaganya? Apa memang kita harus jaga? Harus kita jaga. Bapak harus sampaikan, ya, ada banyak anak-anak tidak seberuntung kalian punya tangan. Coba angkat tangannya seperti ini. Enak sekali kan? Angkat tangan, terus pegang benda sesuatu. Enak sekali. Tapi ternyata banyak anak-anak tidak seberuntung kalian yang tidak mempunyai tangan. Coba bayangkan betapa susahnya hidup mereka. Coba bayangkan betapa sedihnya kehidupan mereka. Sekarang Bapak mau bertanya, kalian mau nggak kehilangan tangan yang sudah Tuhan berikan itu kepada kalian? Pasti tidak mau. Maka dengan demikian, kalian harus menjaga tangan itu dengan baik. Dengan cara apa? Kalau kalian bermain, jangan bermain sesuatu yang membahayakan diri kalian. Ada banyak anak-anak akhirnya kehilangan tangannya karena bermain tidak menyadari bahwa itu berbahaya. Saya lari-lari, tidak melihat apa yang ada di depannya, terus ketabrak misalnya. Saya ketabrak mobil, terus akhirnya apa? Tangannya menjadi rusak. Terus tangannya bisa jadi karena sudah ketabrak, akhirnya harus dipotong. Maukah kalian seperti itu? Pasti tidak mau. Maka kalaupun kalian bermain, bermainlah permainan sesuatu yang tidak membahayakan diri kalian. Gitu loh. Jangan main petak umpet terus manjat-manjat sampai ke pohon yang tinggi, terus tiba-tiba kalian jatuh, tangannya menjadi keseleo terus patah gimana? Jadi jangan merusak ciptaan Tuhan itu. Bisa nggak bermain? Bisa. Bapak katakan bisa, tapi bermainlah permainan sesuatu permainan yang tidak mencelakai diri kalian sendiri. Sudah? Tidak mencelakai diri kalian sendiri. Terus kemudian ada banyak anak-anak sekarang, misalnya nanti Bapak ingatkan nanti kalian sudah besar, terus pakai dilukis-lukis tangannya, digores-gores, terus ditato-tato. Bapak sampaikan jangan. Tuhan sudah memberikan tangan itu indah kepada kita. Maka jangan dilukis-lukis lagi, digoret-goret lagi, jangan ditato-tato lagi. Sudah? Karena Tuhan sudah memberikan tangan itu dengan lapisan kulit yang indah. Sekalipun mungkin ada kulitnya yang putih, hitam, terus coklat, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan itu sudah. Apalagi Pak cara untuk merawat tangan kita. Selain dari tadi Bapak katakan bermainlah permainan-permainan yang tidak merusak, tidak mencelakai diri kalian. Terus bagaimana cara merawatnya lagi? Bapak katakan tadi jangan merusak dengan cara menggambar-gambar tangannya, menggoret-goret tangannya, terus atau mentato tangannya. Terus apalagi yang bisa kita lakukan dalam kita merawat tangan kita? Yakni kalian sering-sering untuk mencuci tangan. Apa kalian misalnya memegang sesuatu benda yang kotor, maka rajinlah mencuci tangan. Oleh karena itu anak-anak itu juga menjadi sangat penting ya. Ya. Karena apa? Karena coba bayangkan Bapak katakan tadi, apabila kalian kehilangan tangan kalian akibat cerobohan kalian, maka kalian akan menanggung sesuatu yang tidak mengenakan sepanjang hidup. Coba perhatikan seperti ini ya. Ini adalah gambar senyum dan gambar sedih tentang perbuatan yang benar dan tidak benar. Yang pertama,
tangannya dipergunakan untuk berdoa. Terus yang kedua, tangannya dipergunakan untuk memukul temannya, itu sangat tidak baik. Anak-anak sekalian, pada gambar-gambar ini kita dapat melihat ya bahwa mereka ada yang mempergunakan tangannya untuk hal yang baik, ada yang mempergunakan untuk hal yang tidak baik. Tentu yang baik harus kita tiru, yang tidak baik tidak boleh kita untuk tiru. Yang pertama tadi, Bapak ulang sedikit, mempergunakan tangan untuk mencuci muka atau mungkin bisa jadi untuk berdoa gitu. Itu hal yang baik. Tapi mempergunakan tangan pada gambar yang kedua untuk memukul tentu sangat tidak baik dan itu tidak boleh dilakukan. Pada gambar yang ketiga, mempergunakan tangan untuk memegang sapu, untuk menyapu, untuk menjaga kebersihan itu sangat baik sekali. Terus yang keempat, mempergunakan tangan untuk apa? Untuk membaca buku, menyusun buku, itu sangat baik sekali. Terus mempergunakan tangan untuk menulis pada gambar yang kelima, itu juga sangat baik sekali. Gambar yang keenam, mempergunakan tangan untuk makan, itu sangat baik sekali. Tetapi ada anak pada gambar yang ketujuh mempergunakan tangannya untuk merobek-robek kertas. Oh, itu sangat tidak baik karena itu bisa menimbulkan banyak sekali sampah. Terus mempergunakan tangan untuk bermain, yaitu memang benar. Tapi Bapak ingatkan sekali lagi, jangan bermain sesuatu yang membahayakan diri kalian. Terus mempergunakan tangan untuk bersalaman itu sangat tepat sekali. Oleh karena itu anak-anak, tangan kita itu harus kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Terus selanjutnya, Tuhan memberikan kita anggota tubuh yaitu kaki, di mana kaki juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita dan harus kita tahu fungsinya dan bagaimana cara menjaganya. Tuhan memberiku kaki, aku bisa berjalan ke sekolah, ke gereja, aku bisa berlari saat bermain. Anak-anak sekalian, selalu Bapak katakan, ada banyak anak-anak tidak seberuntung kalian, anak-anak. Ada teman-teman kalian yang harus menggunakan alat bantu tongkat untuk berjalan. Ada anak-anak yang tidak bisa berjalan karena apa? Mungkin karena keterbatasan, karena memang sudah sejak lahir demikian, atau karena apa? Karena kecelakaan, atau mungkin karena banyak hal yang menjadikan seperti itu. Coba bayangkan bagaimana kehidupan mereka. Mereka mau berlari cepat tidak bisa, mau mereka petak umpet kejar-kejaran tidak bisa. Mereka mau meraih sesuatu, memanjat sesuatu, belum tentu bisa. Maka dengan demikian, kaki itu harus kalian jaga, harus kalian rawat. Sudah, bagaimana cara merawat kaki dan menjaga kaki? Yang pertama ialah Bapak katakan, mempergunakan alas kaki. Misalnya, ketika kalian keluar rumah, sudah, kalian sebisa mungkin mempergunakan sendal atau mempergunakan sepatu. Supaya apa? Supaya telapak kaki kalian terjaga dari benda-benda tajam. Ya. Terus selanjutnya juga bagaimana cara merawat kaki ya? Sering-sering mencuci kaki. Jangan sampai kakinya itu kotor sekali udah langsung masuk ke rumah terus langsung masuk ke tempat tidur ya, nggak boleh. Kalian harus sering menjaga kaki sudah dengan cara mencucinya supaya apa? Supaya tidak ada itu penyakit di kaki yang misalnya kutu air ya atau apa sejenis apalah itu yang bisa sakit, bisa perih itu ya. Jadi oleh karena itu kalau kalian sudah sakit kaki misalnya luka kakinya, itu akan membuat kalian sangat terbatas, tidak boleh lari-lari, tidak boleh mungkin pergi ke sekolah, tidak boleh mungkin pergi ke gereja. Terus apabila kaki kalian gatal-gatal terus, karena apa? Karena sering bermain jorok tapi tidak dibersihkan kakinya. Akhirnya koreng-korengan lah kakinya, luka-luka, terus jadi bau. Tidak boleh. Kita harus bisa merawatnya dengan baik. Karena ada banyak anak-anak tidak seberuntung kalian mempunyai kaki. Maka syukurilah Tuhan memberikan kalian kaki. Maka jagalah, rawat dengan baik gitu. Jangan jangan apa? Jangan asal-asal saja gitu. Main kotor, nggak dibersihkan kakinya. Keluar rumah nggak pakai sendal, akhirnya apa? Nginjak beling, nginjak paku apa, kakinya akhirnya sakit dan lain sebagainya. Apalagi nginjak sesuatu yang berkarat itu bisa membahayakan sekali.
maka jaga dengan baik kakinya. Dan ingat, bermain juga menggunakan kaki, jangan asal-asalan. Ada orang mempergunakan kakinya untuk menghalangi temannya berjalan, akhirnya temannya jatuh. Jangan, karena itu bisa mencederai temannya. Pergunakanlah kakimu bermain bola dengan baik, berlari dengan baik. Jangan pergunakan kakimu untuk mencelakai teman. Ya anak-anak, itu sangat penting untuk dimengerti. Ya. Dan Bapak mau sampaikan kepada kalian, ya, ini gambar wajah senyum dan cemberut tentang mempergunakan kaki. Yang pertama ada seorang anak yang berangkat ke sekolah mempergunakan kakinya, itu sangat baik sekali, ya. Tetapi gambar kedua mempergunakan kakinya untuk itu nendang temannya. Oh, itu sangat tidak baik, bukan fungsi kaki, ya. Terus ada gambar ketiga mempergunakan kakinya bermain bola, itu sangat bagus sekali. Ya. Banyak orang-orang sukses karena dengan lihai mempergunakan kakinya bermain bola. Terus ada seorang anak yang mempergunakan kakinya menendang kursi. Sangat tidak baik. Kamu nendang kursi, kamu melukai kakimu sendiri. Kamu merusak kursi, tapi kamu juga bisa melukai kakimu sendiri. Terus ada seorang anak yang berlari, tidak melihat apa yang di depannya. Akhirnya apa? Dia kesandung. Akhirnya kakinya lecet, kakinya menjadi sakit. Terus ada anak-anak yang mempergunakan kaki untuk baris berbaris. Itu sangat baik sekali. Anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan ya kepada kita semuanya. Aku bisa melakukan banyak hal ya secara sekaligus. Kita bisa membaca, mempergunakan apa? Mempergunakan mata dan mulut. Sudah? Kita bisa mencium wangi bunga, itu mempergunakan hidung. Ya. Kita juga bisa makan, itu mempergunakan mulut. Kita bisa menonton, itu mempergunakan mata, dan juga mendengar suaranya mempergunakan telinga. Ya. Jadi kita bisa mempergunakan anggota-anggota tubuh itu sekaligus. Seperti menonton TV, ya kita membutuhkan mata dan juga telinga. Sudah? Untuk berbicara kita membutuhkan mulut, dan juga untuk makan membutuhkan mulut. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan, kalian sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, anggota-anggota tubuh yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, maka jagalah semuanya itu. Ya, jangan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, pergunakanlah untuk membaca, bermain bola dengan teman, sudah, tapi secara sportif dengan aturan yang baik, jangan mencelakai teman, bermain kelereng, terus ini juga ada seorang anak yang membaca, pergunakanlah itu semua untuk hal-hal yang baik. Ya, bermain sepeda, terus bermain musik, pergunakan semuanya untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu, ada doa anak-anak kecil karena Tuhan sudah memberikan dia anugerah bentuk tubuh, ya. Tuhan Yesus dikatakan seperti Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku, walau kami diciptakan berbeda, kami semua istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ada beberapa anak-anak menyadari bahwa ada banyak anak-anak yang tidak seberuntung mereka. Oleh karena itu, syukurilah itu kepada Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, tugas kita hari ini lah sangat mudah sekali. Sudah, kalian Bapak minta untuk membuat ucapan terima kasih dalam bentuk doa kepada Tuhan, sudah, karena Tuhan sudah memberikan kalian anggota-anggota tubuh. Itu yang pertama, membuat doa, sudah, atau ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kalian anggota-anggota tubuh. Yang kedua, Bapak minta kepada kalian adalah menuliskan 3 cara merawat. Yang pertama tadi, bagaimana cara merawat mata. Terus yang kedua, bagaimana cara merawat telinga. Terus yang ketiga, bagaimana cara merawat mulut. Yang keempat, bagaimana cara merawat tangan. Terus yang kelima, bagaimana cara merawat kaki. Ya, tuliskan masing-masing 3 cara merawatnya. Yang pertama tadi menuliskan doa atau ucapan terima kasih atau bentuk terima kasih sudah kepada Tuhan karena sudah memberikan kalian anggota tubuh yang lengkap, sudah. Dan yang kedua, menuliskan 3 cara merawat mata, telinga, mulut, kaki, tangan dan kaki. Anak-anak, itu saya tugas kita hari ini.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah baik bagi kami, memberikan kami anggota-anggota tubuh yang kami sangat butuhkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mempergunakannya sesuai dengan perintah Tuhan yang sudah kami pelajari. Dan ajari kami Tuhan untuk merawatnya, supaya terus-menerus kami bisa menikmatinya sampai nanti. Tuhan Yesus, berkati juga semua orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Biar kiranya kami semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berilah kami kepintaran, kecerdasan untuk mengerti pelajaran kami dengan baik. Terlebih untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Sudah? Kalaupun harus agak malam ataupun terlambat, Bapak tetap tunggu ya. Tapi jangan sampai tidak mengerjakan. Oke? Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.